warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Fazardwana dengan NIM PO 713203251058 dari kelas D3 Teknologi Laboratorium Medis, kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi Sejarah Bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa perantara atau lingua franca di wilayah Kepulauan Nusantara. Bukti paling awal dari penggunaan bahasa Melayu tertulis di Prasasti Kedukaan Bukit pada tahun 683 Masehi yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Bahasa yang digunakan dalam prasasti ini dikenal sebagai bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyebar luas karena 3 faktor utama, yaitu faktor perdagangan antar pulau yang membutuhkan bahasa komunikasi yang mudah dimengerti oleh berbagai suku bangsa. Yang kedua, menyebarkan agama Islam yang membawa serta kitab-kitab dan ajaran dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga adalah pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sriwijaya dan Malaka yang memakai bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi dan diplomasi. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Ketika penjajahan Belanda dimulai, bahasa Melayu tetap digunakan secara luas oleh rakyat. Meskipun pemerintah kolonial mencoba mengenalkan bahasa Belanda, hanya kalangan elit dan pegawai pemerintahan yang menggunakannya. Sementara itu, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rakyat, penghubung antara suku dan bahkan digunakan dalam surat kabar serta dunia pendidikan. Hal ini menjadikan bahasa Melayu sebagai calon kuat untuk menjadi bahasa nasional karena sudah dikenal luas, dan yang kedua tidak dikaitkan secara langsung dengan suku tertentu, dan yang ketiga adalah struktur bahasanya yang relatif sederhana dan mudah dipelajari. Dan yang ketiga adalah Sumpah Pemuda dan lahirnya bahasa Indonesia pada tahun 1928, yaitu tonggak sejarah penting bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam salah satu ikrarnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dalam Kongres Pemuda tersebut, bahasa Melayu dipilih dan disahkan sebagai bahasa Indonesia, sebuah bentuk modern dan nasional dari bahasa Melayu untuk menghindari kesan etnosentrisme dan menjadikannya sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia di masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi digunakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan berbagai dokumen negara. Bahasa Indonesia pun ditetapkan sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Perkembangannya diperkuat melalui pendidikan formal, media massa, pemerintahan dan administrasi, dan dunia kesusastraan dan kebudayaan. Pembukuan dan pengembangan bahasa Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia, pemerintah membentuk berbagai lembaga seperti Lembaga dan Kesusastraan pada tahun 1952. Pusat Bahasa yang kini menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kemendikbudristek. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu penyusunan ejaan yang disempurnakan EYD tahun 1972. Penerbitan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan tata bahasa baku bahasa Indonesia, pelatihan dan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan, yaitu pengaruh bahasa asing, terutama bangsa Inggris. Penggunaan bahasa gaul dan media sosial yang kadang menyimpang dari kaidah. Peran bahasa daerah yang harus tetap dilestarikan seiring dengan dominasi bahasa nasional. Namun, bahasa Indonesia juga berkembang sebagai bahasa yang dipelajari di luar negeri. Banyak universitas di Australia, Belanda, Jepang, dan negara lainnya yang menawarkan studi bahasa Indonesia. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia adalah simbol persatuan nasional yang berakar dari bahasa Melayu. Ia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagaimana penting dari identitas kebangsaan. Dari prasasti kuno hingga ruang kelas modern, bahasa Indonesia terus tumbuh.
menyesuaikan diri dengan zaman, namun tetap mengkar pada nilai-nilai kebinekaan Tunggal Ika, bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.